Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Sugeng Rawuh, sedulurku kabeh. Di channel ini, Ruang Ngendikan Jiwa, tempat kita menggali makna dari jejak yang tak kasat mata. Kalau panjenengan percaya, tolong tulis Rahayu di kolom komentar. Dan kalau sampean pernah ngalami kejadian aneh di bulan Suro, khususnya saat wetonmu jatuh di legi, kulo nyuwun, ceritakno. Karena dari kisah-kisah itulah, kita bisa melihat benang merah antara yang nyata dan yang gaib. Sedulurku, pernahkah panjenengan merasa diawasi saat malam sepi? Atau, tiba-tiba bunga melati di depan rumah harum menyengat padahal tak ada siapa-siapa? Lalu tubuh menggigil tanpa sebab, angin lewat pelan, dan suara gamelan lirih terdengar dari kejauhan. Apakah itu pertanda? Ataukah hanya ilusi malam? Tapi kalau kejadian itu muncul saat weton legi jatuh di bulan Suro, apakah itu berkah atau isyarat dari alam gaib? Inilah yang akan kita telisik malam ini. Sadurunge mlebu ning inti cerita, ayo kita eling sebentar. Weton legi adalah salah satu dari 5 pasaran Jawa. Ia lembut, manis, penuh rasa. Orang-orang yang lahir di weton ini biasanya kalem, halus, namun menyimpan kekuatan batin yang luar biasa. Sementara bulan Suro, bagi masyarakat Jawa, bukan sekadar bulan pertama dalam kalender Hijriah atau Saka. Tapi ia adalah bulan penyucian, bulan ketika tirakat dibuka, tirakat dibayar, dan leluhur turun mengamati. Weton legi di bulan Suro. Apakah itu benturan atau pertemuan dua dunia? Dilindungi atau justru dihantui? Legi pasaran yang manis, tapi menyimpan rasa pilu. Sedulurku sing rahayu. Weton legi dalam tradisi Jawa bukan sekadar pasaran, bukan cuma angka penanggalan. Tapi ia adalah getaran rasa, frekuensi energi halus yang menempel pada jiwa sejak bayi lahir dan menangis pertama kali. Ia seperti cap gaib yang tidak terlihat, tapi selalu mengiringi langkah seseorang seumur hidup. Orang Jawa percaya, legi memiliki sifat seperti air gula, manis, lembut, menyenangkan. Sosok-sosok yang lahir di pasaran legi umumnya memiliki aura yang teduh. Mereka kalem, sabar, tidak suka konfrontasi. Cara bicaranya pelan tapi merasuk. Kadang bahkan terlalu lembut hingga orang sering meremehkan. Padahal di balik itu, batin mereka tajam seperti pisau yang disarungkan. Tapi sedulurku, di balik kelembutan itulah justru rahasia besar tersembunyi. Pasaran legi adalah pasaran yang paling mudah menyerap energi dari luar. Ia ibarat spons yang menyerap air. Kalau di sekitarnya banyak orang baik, maka energi positif yang masuk. Tapi kalau lingkungan dipenuhi amarah, dendam, atau bahkan energi mistis, maka legi menyerap semuanya, tanpa filter. Disinilah yang sering jadi masalah. Orang legi cenderung gampang kesambet atau ketempelan. Tapi mereka sendiri kadang tidak sadar kalau sedang diganggu secara gaib, karena batin mereka sudah terbiasa nerimo. Akibatnya, gangguan itu tidak terlihat dalam bentuk rasukan atau teriak-teriak, tapi lebih sering muncul dalam bentuk lain. Tiba-tiba murung dan menyendiri. Tidak betah di rumah sendiri. Sering mimpi buruk tapi tidak bisa mengingatnya. Merasa diawasi saat sendirian. Apalagi jika seseorang yang wetonnya legi tidak memiliki pegangan batin yang kuat, tidak rajin doa, tidak pernah tirakat, dan jauh dari nilai-nilai spiritual, maka tubuh mereka seperti rumah kosong, yang menarik tamu-tamu tak kasat mata. Weton legi juga sangat dipengaruhi oleh bulan kelahiran dan hari kelahiran. Jika ia lahir di hari Jumat legi misalnya, maka pancaran energinya lebih besar lagi. Konon, anak-anak yang lahir pada Jumat legi punya tirakat khusus, karena dipercaya memiliki garis spiritual dari leluhur yang kuat. Tapi jika tidak dijaga, malah bisa berbalik menjadi jalan masuk gangguan gaib. Ada kisah di sebuah desa di daerah Temanggung, seorang wanita muda bernama Sulastri yang lahir di hari legi. Sejak kecil ia penurut, halus, tidak neko-neko. Tapi sejak masuk usia 17 tahun, ia mulai sering terlihat melamun di sumur tua, bahkan beberapa kali kedapatan berbicara sendiri. Orang tuanya bingung, karena secara fisik ia sehat. Tapi sering mimpi bertemu sosok kakek tua berbaju putih yang mengajaknya berjalan menyusuri hutan. Sampai akhirnya seorang sesepuh desa mengatakan, anakmu duwe weton legi. Lan sumur kui panggonan leluhure bien nyepi. Anakku wis dikunjungi roh sepuh.
tapi durung ngerti maksude. Artinya, bukan gangguan, tapi panggilan. Panggilan dari leluhur yang ingin mewariskan sesuatu, tapi Sulastri belum siap. Ia kemudian dibimbing tirakat selama 3 malam mutih dan ziarah ke makam keluarganya. Setelah itu, mimpi-mimpi anehnya hilang. Ia justru mulai bisa membaca arah batin seseorang hanya dari tatapan matanya. Luar biasa, bukan? Inilah kekuatan dan sekaligus kelemahan Weton Legi. Ia manis, tapi juga PK luar biasa. Ia tenang, tapi jika tidak disadari, bisa menjadi jalan masuk kekuatan yang tidak ia pahami. Maka jangan heran jika Weton Legi sangat disarankan untuk tidak berada sendirian di tempat sunyi selama bulan Suro, kecuali jika memang sedang laku tirakat. Karena malam Suro adalah malam saat tabir dunia gaib mulai menganga, dan jiwa-jiwa yang dekat dengan rasa akan menjadi sasaran pertama dari kehadiran mereka. Bukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa manisnya Legi kadang menyimpan rasa pilu yang hanya bisa dipahami lewat batin yang peka dan jiwa yang eling. Bulan Suro, saat leluhur menyapa dengan bahasa sunyi. Sedulurku sing waspada. Bulan Suro. Bulan yang diam, tapi penuh bisikan. Bulan yang tampak sepi, tapi sesungguhnya riuh oleh langkah-langkah yang tak terlihat. Dalam tradisi Jawa, bulan Suro bukanlah waktu untuk bersenang-senang, apalagi berpesta. Ia bukan bulan untuk menikah, bukan bulan untuk memulai usaha, bahkan bukan bulan yang cocok untuk bepergian jauh tanpa alasan penting. Karena di bulan ini, gerbang antara dunia kasat mata dan alam halus terbuka lebih lebar dari biasanya. Bulan Suro adalah saat di mana leluhur turun menyapa. Tapi mereka tidak berbicara dengan suara. Mereka menyampaikan pesan lewat mimpi, bisikan angin, bayangan yang lewat sekilas, atau bunga melati yang tiba-tiba harum menusuk hidung tanpa sebab. Tapi, tidak semua yang datang adalah leluhur yang damai. Tidak semua roh yang hadir membawa pesan cinta. Sebagian hanya mencari jalan pulang. Sebagian lagi masih menunggu disapa. Dan disinilah orang-orang dengan Weton Legi menjadi istimewa. Karena mereka adalah pemilik pintu rasa yang paling lebar. Mereka seperti rumah tua yang jendelanya dibiarkan terbuka, tirainya berkibar pelan, dan lampu minyaknya menyala temaram di malam hari. Roh-roh yang kesepian, roh-roh penasaran, dan bahkan arwah leluhur akan datang mengetuk. Apakah itu gangguan? Belum tentu. Bisa jadi mereka hanya ingin diingat. Bisa jadi mereka hanya ingin diberi doa. Sedulurku, pernahkah panjenengan mencium wangi kembang kantil padahal tidak ada pohon kantil di sekitar rumah? Pernahkah tiba-tiba merasa sangat rindu pada kakek atau nenek yang sudah wafat, padahal tidak ada yang membicarakan mereka? Itulah cara roh leluhur menyapa kita di bulan Suro. Mereka tidak datang dengan teriakan. Mereka datang dengan bahasa sunyi. Konon, di sebuah dusun di pinggiran Gunung Lawu, ada seorang kakek tua yang selalu menyalakan dupa setiap malam Jumat Kliwon di bulan Suro. Ketika ditanya kenapa, beliau menjawab, "Iki dudu kanggo nyembah setan. Iki lampu kanggo nyambut tamu. Leluhurku nonton, awakku kudu ngajeni." Inilah esensi bulan Suro dalam kejawen. Menjaga sambungan antara yang hidup dan yang sudah tiada. Karena bagi orang Jawa, orang mati itu tidak benar-benar mati. Mereka hanya pindah kamar. Dan ketika Weton Legi hadir di bulan Suro, itu ibarat dua dunia bertemu di tengah. Legi membuka pintu batin, dan Suro membuka jalan bagi yang datang. Tapi, tidak semua roh membawa pesan baik. Bulan Suro juga adalah waktu ketika roh-roh penasaran, gentayangan, dan energi liar berkeliaran. Terutama mereka yang dulu wafat tidak wajar, karena dibunuh, karena dendam, karena meninggal saat menyimpan kemarahan. Roh-roh seperti ini tidak akan bisa masuk ke sembarang orang. Tapi orang Legi, mereka ibarat bunga yang harum bagi roh-roh ini. Makanya, orang Jawa dahulu selalu menekankan, "Yen wetonmu Legi, ojo lali suci ning Suro." Artinya, jika panjenengan lahir di Weton Legi, maka bersucilah di bulan Suro. Jangan biarkan pintu hati terbuka tanpa penjaga. Jangan biarkan batin kosong tanpa cahaya. Caranya, laku prihatin, zikir dan doa, mendoakan leluhur, menjaga sikap dan ucapan. Karena jika tidak, roh-roh itu tidak tahu niat kita. Mereka hanya merasa ada pintu yang terbuka dan cahaya yang memanggil.
Mereka datang, tapi tidak semua bisa kembali. Ada pula kepercayaan bahwa jika seseorang dengan weton legi tidak menghormati suro, maka ia akan mengalami ketelung, yaitu perasaan seperti diikuti terus-menerus oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tubuh lemas, wajah sayu, semangat hidup hilang. Ini bukan penyakit medis, tapi gangguan spiritual. Namun sebaliknya, orang legi yang eling lan waspada di bulan suro justru mendapatkan kekuatan luar biasa. Ilham spiritual, energi penyembuhan, ketenangan batin, dan perlindungan gaib dari para leluhur. Sedulurku, bulan suro adalah surat yang ditulis para leluhur dengan tinta halus. Dan orang legi adalah mereka yang bisa membaca huruf-huruf itu dengan hati, bukan mata. Jadi, ketika panjenengan yang wetone legi merasa resah di bulan suro, jangan takut, tapi bertanyalah, siapa yang sedang menyapa? Dan apa yang ingin mereka sampaikan? Karena kadang, yang kita sebut gangguan hanyalah doa yang belum kita panjatkan untuk mereka yang mendahului. Tanda-tanda weton legi, diinangi, leluhur di bulan suro. Sedulurku sing eling lan waspada. Di balik sunyinya malam suro, kadang ada tapak tak terlihat, yang berjalan menyusuri halaman rumah kita, mengetuk hati tanpa suara, dan memanggil jiwa yang lupa akan asal-usulnya. Orang Jawa percaya, setiap manusia tidak berjalan sendirian. Kita disertai oleh doa orang tua, restu leluhur, dan energi gaib yang diwariskan secara tak kasat mata. Tapi hanya segelintir orang yang mampu merasakan kehadiran mereka. Dan salah satunya adalah mereka yang lahir di weton legi. Kenapa? Karena legi ibarat mata air yang jernih, tenang, tapi mampu memantulkan bayangan dari langit dan akar dari tanah. Weton ini punya getaran rasa yang kuat. Ia bukan sekadar manis, tapi juga peka. Sangat peka. Di bulan suro, saat dimensi gaib membuka jendela-jendela rahasia, roh leluhur yang sudah damai akan turun sejenak. Bukan untuk mengganggu, tapi untuk menjaga, untuk menyapa keturunannya, untuk menitipkan petunjuk. Inilah yang disebut oleh orang tua dahulu sebagai diinangi, dipayungi, didampingi, diselimuti oleh energi leluhur. Dan, sedulurku, ada beberapa tanda-tanda yang sering muncul ketika seseorang dengan weton legi sedang diinangi oleh roh sepuh di bulan suro. 1. Mimpi bertemu leluhur secara jelas. Mimpi bukan sekadar bunga tidur bagi orang legi. Kadang, ia adalah pesan yang diselipkan dalam tidur agar tidak dibantah logika. Bila panjenengan mimpi bertemu kakek, nenek, atau sosok tua berjubah putih yang tidak dikenal namun terasa sangat dekat, itu bisa jadi leluhur yang hadir. Bukan sekadar kenangan, tapi petunjuk batin. Biasanya mereka datang tanpa suara, tapi ekspresinya tenang. Kadang hanya menatap, kadang menunjuk jalan, kadang memberi benda, keris, bunga, air, atau kitab. Setiap simbol itu punya makna, dan akan terungkap perlahan jika hati panjenengan terbuka. 2. Tubuh kuat tapi tidak merasa lapar. Orang-orang yang diinangi roh sepuh kadang mengalami kondisi aneh. Tidak nafsu makan, tapi tetap bugar. Tidur sebentar, tapi badan terasa segar. Seolah ada energi lain yang mengalir dari dalam. Itulah energi spiritual. Sesepuh mengatakan, yen awakmu angel keselning suro, bisa wae roh sepuh lagi ngajakmu nglakoni laku batin tanpa sadar. 3. Tidak takut di tempat sepi atau kuburan. Salah satu ciri orang legi yang sedang disertai leluhur adalah rasa damai meski sendirian. Tidak panik saat listrik padam. Tidak merinding saat lewat kuburan tengah malam. Karena ia tidak sendiri. Hatinya tenang seperti orang yang sedang digandeng tangan tua tapi kuat. Tangan tak terlihat, tapi terasa. 4. Mendapat pertolongan tanpa disangka. Pernah mengalami kejadian hampir celaka, tapi tiba-tiba selamat tanpa tahu bagaimana caranya? Misalnya motor hampir ditabrak, tapi tiba-tiba berhenti tepat waktu. Dompet hilang, tapi ditemukan orang baik. Atau merasa akan jatuh sakit, tapi mendadak sembuh setelah berdoa? Itulah yang disebut pangayoman sepuh. Perlindungan dari leluhur yang masih mengiringi. Asal panjenengan tidak melupakan mereka. 5. Mata batin mulai terbuka. Beberapa orang legi yang menjalani hidup penuh laku, tirakat, puasa, sedekah, dan berbakti pada orang tua, sering mendapatkan kekasih batin.
Maksudnya, intuisi yang makin tajam, firasat yang jarang meleset, dan mimpi-mimpi yang jadi nyata. Mereka bisa melihat kebenaran di balik senyum palsu, merasakan aura seseorang dari jarak jauh, dan tahu mana tempat yang bersih dan mana yang berisi. Tapi jangan disombongkan, karena semakin batinmu terbuka, semakin kuat pula ujian dari alam halus. Makanya, orang yang punya anugerah seperti ini harus perbanyak eling, bukan pamer. Sedulurku, leluhur kita tidak butuh sesajen besar, bukan pula kembang 7 rupa setiap hari. Mereka hanya ingin dikenang dengan doa, ingin didoakan saat malam Jumat, ingin disebut namanya dalam sujud terakhir. Kalau panjenengan weton legi, dan mulai mengalami tanda-tanda di atas, jangan takut. Jangan lari, tapi tenanglah, dan sambut dengan rasa syukur, karena bisa jadi, panjenengan termasuk sedikit orang yang masih dijaga oleh garis gaib keluarga. Seperti kata pepatah Jawa, wong legining suro, yen dino apik lakune, bakal ketemu lawang gaib sing mung bisa dibuka nganggo rasa. Bahaya jika weton legi melakukan kesalahan di bulan suro. Sedulurku sing tresna marang kawicaksanan. Setiap yang lembut, punya sisi rapuh. Setiap yang manis, bisa jadi pahit bila disalahgunakan. Begitu juga dengan weton legi. Ia memang halus dan penuh rasa. Tapi justru karena itu pula, ia mudah, retak, bila tidak dijaga. Apalagi saat bulan suro datang menyapa. Saat angin malam tidak lagi hanya membawa dingin, tapi juga membawa ingatan dari alam gaib. Dalam kepercayaan kejawen, bulan suro adalah waktu paling sakral, waktu di mana alam halus menjadi lebih hidup daripada biasanya. Dan mereka yang lahir dengan weton legi adalah penerima sinyal yang sangat kuat. Tapi sinyal itu tidak selalu positif. Bila orang legi tidak sadar akan jati dirinya, jika ia hidup sembrono, sering melawan orang tua, menghina leluhur, atau bahkan menertawakan laku spiritual, maka yang terjadi bukan perlindungan, tapi teguran. Bentuk teguran dari alam halus. Teguran itu tidak selalu datang dalam bentuk suara atau bayangan. Kadang ia muncul pelan tapi merusak, seperti air yang meresap ke dalam tembok. Rumah jadi pengap, sering cekcok tanpa sebab. Badan sehat, tapi jiwa merasa lelah dan kosong. Usaha mandek tanpa penjelasan logis. Rezeki seret meski sudah bekerja keras. Sering mengalami kecelakaan kecil beruntun. Kalau panjenengan weton legi, dan mengalami hal-hal ini khususnya di bulan suro, maka berhentilah sejenak. Eling lan waspada. Mungkin ada sesuatu yang sedang diminta oleh leluhur, dan kita pura-pura tidak tahu. Kesalahan yang paling sering dilakukan orang legi di bulan suro. Ada beberapa hal yang sering dianggap sepele, tapi dalam laku spiritual Jawa, justru sangat berbahaya. 1. Menertawakan tradisi. Mengejek orang yang ziarah, menyebutnya musyrik. Menertawakan tirakat, menyebutnya kuno. Menganggap semua ini tahayul dan tidak masuk akal. Padahal, panjenengan sedang memutus tali dengan mereka yang menjaga sejak panjenengan dilahirkan. 2. Tidak menjaga lisan dan ucapan. Weton legi dikenal punya kekuatan pada kata-kata. Ucapan mereka bisa menjadi sabda dadi jika sedang dalam kondisi batin tertentu. Kalau digunakan untuk menyakiti, maka bukan hanya menyakiti orang lain, tapi juga membuka celah gangguan spiritual. 3. Menghancurkan barang warisan atau peninggalan leluhur. Entah itu keris, kain, kitab tua, atau bahkan rumah tua peninggalan mbahnya. Bila benda-benda itu dihancurkan tanpa pamit dan doa, maka yang hilang bukan sekadar barang, tapi juga penjaga halus yang selama ini diam-diam melindungi. 4. Membiarkan rumah dalam keadaan kotor dan kusam di bulan suro. Bagi orang legi, rumah adalah cermin batin. Jika rumah berantakan, maka energi leluhur sulit masuk. Mereka datang membawa berkah, tapi hanya mau mampir ke tempat yang bersih dan dihormati. Efek jangka panjangnya, kalau kesalahan-kesalahan itu dibiarkan, maka dalam waktu panjang, orang legi bisa menjadi seperti tunggul tanpa akar. Nampak kokoh di luar, tapi mudah tumbang karena dalamnya keropos. Aura mereka jadi kusam, hati gelisah, dan tidak betah tinggal dimanapun. Yang paling menyedihkan adalah terputusnya garis gaib penjaga.
Orang tua dahulu sering berkata, "Wong ilang talining leluhur, uripe kebak kebingungan." Maknanya, jika kita kehilangan sambungan batin dengan leluhur, maka hidup seperti berjalan tanpa arah. Batin kering, meski harta berlimpah. Jiwa sepi, meski di tengah keramaian. Tapi jangan takut, semua bisa diperbaiki. Alam kejawen tidak pernah menutup pintu. Selama masih ada niat untuk berubah. Selama panjenengan masih mau nyambung rasa dengan para sepuh, maka pengampunan dan penjagaan akan kembali datang. Mulailah dengan sederhana. Bersihkan rumah, pel dengan air bunga telon. Kirim doa kepada orang tua yang sudah wafat. Minta maaf pada diri sendiri atas kelalaian masa lalu. Dan, diamlah sejenak di malam Jumat. Pejamkan mata, dan rasakan. Apakah ada yang menunggu sapaan dari panjenengan selama ini? Sedulurku, weton legi adalah anugerah. Tapi tanpa kesadaran, ia bisa jadi beban. Dan di bulan Suro, semua hal disingkap, baik cahaya, maupun bayang-bayangnya. Yen kowe legi, ojo lali nyembah sunyimu. Ingkana, ana sepuhmu ngenteni suaramu. Cara menjaga diri laku spiritual untuk weton legi di bulan Suro. Sedulurku sing kinurmatan, hidup di dunia iki, ora mung urusan lahir. Kadang, gangguan paling besar bukan datang dari luar, tapi dari dalam rasa, dari batin yang tak pernah istirahat. Terlebih bagi panjenengan yang lahir di weton legi, dan saat ini sedang melangkah di lorong waktu paling sakral, bulan Suro. Laku spiritual dalam budaya Jawa bukan sekadar tradisi, bukan pula ritual tanpa makna, tapi sebuah jalan untuk menjaga sambungan antara jiwa kita dengan sumber asalnya. Dan bagi weton legi, yang manis namun peka, yang halus namun mudah ditembus. Laku-laku ini ibarat tameng gaib yang akan menyelamatkan panjenengan dari gangguan tak kasat mata. Jadi, piye carane enjo diri? Apa saja tirakat sederhana tapi penuh makna yang bisa dilakukan oleh orang legi di bulan Suro? Mari kita tilik pelan-pelan. 1. Puasa mutih. Minimal 1-3 hari di awal atau tengah Suro. Puasa mutih. Hanya makan nasi putih dan minum air putih. Tanpa garam, tanpa lauk, tanpa rasa. Terdengar sederhana, tapi disitulah kekuatannya. Mutih adalah bentuk penjernihan rasa. Ketika panjenengan tidak memberi rasa pada makanan, maka batin panjenengan akan lebih mampu merasakan getaran rasa sejati. Mutih di bulan Suro, khususnya bagi weton legi, akan membuat tubuh menjadi ringan, pikiran jernih, dan getaran spiritual lebih stabil. Puasa ini juga membuat roh-roh penasaran tidak mudah mendekat. Karena tubuh yang sedang bersih tidak bisa ditempeli energi liar. 2. Ziarah leluhur dan permohonan maaf. Jangan sepelekan makam keluarga. Itu bukan sekadar tempat tubuh dikuburkan, tapi juga pintu rasa antara yang masih hidup dan yang telah kembali ke alam kelanggengan. Panjenengan yang wetone legi sangat dianjurkan untuk ziarah ke makam keluarga, khususnya yang paling dekat dalam garis keturunan, seperti mbah kakung, mbah putri, orang tua, atau bahkan kakak kandung yang sudah wafat. Taburkan bunga, nyalakan dupa atau kemenyan, dan ucapkan, "Embah, yen aku luput, tulung ditulungi. Yen aku kesasar, tulung didhawuhi." Doa ini sederhana, tapi dalam, karena para leluhur hanya butuh kita eling. 3. Topo embisu, tapa diam, di malam Jumat legi. Weton legi dan malam Jumat legi adalah garis emas dalam spiritual Jawa. Jika keduanya bertemu di bulan Suro, itu adalah waktu paling kuat untuk tapa. Tapa embisu bukan sekadar diam tidak bicara, tapi juga diam dari amarah, diam dari keluhan, diam dari dunia. Caranya, ambil waktu 1 malam untuk tidak berbicara kepada siapapun. Matikan ponsel, duduk bersila, baca doa atau wirid dalam hati, dengarkan suara batin. Rasakan siapa yang sedang menemuimu dalam sunyi itu. Kadang yang datang bukan hanya rasa damai, tapi juga petunjuk, entah berupa mimpi, bayangan, atau getaran tubuh. 4. Menyalakan kemenyan dan bunga telon. Kemenyan dan bunga telon bukan sekadar alat ritual, tapi media penghantar rasa. Aromanya menenangkan roh halus dan mengundang ketenangan dalam rumah. Setiap malam Jumat, nyalakan kemenyan di ruang tengah. Letakkan bunga melati, kenanga,
dan mawar di mangkuk kecil berisi air. Ucapkan, Rahayu Kang Anandhuur, Rahayu Kang Anangandhap, Rahayu ingsun panjaluk ing sedulur alus sing lindungi. Bagi orang Legi, cara ini sangat kuat untuk menyeimbangkan rasa. Agar rumah tidak mudah dimasuki energi negatif. 5. Tidur menghadap kiblat dan membaca doa sebelum tidur. Posisi tidur mempengaruhi arah energi tubuh. Dalam tradisi Islam dan kejawen, tidur menghadap kiblat dianggap selaras dengan arah spiritual. Bagi panjenengan yang wetone Legi, tidur dengan posisi ini akan membuat batin lebih kuat. Sebelum tidur, bacalah Al-Fatihah atau mantra Jawa seperti Sira Sejati, Sira Wening, Sira Sejatining Urip, Aku Nyuwun Tulung, supaya rahayu, slamet, lan tentrem. Ulangi dalam hati sampai tertidur. Banyak orang merasakan mimpi damai dan perlindungan halus datang secara alami. Tambahan, jangan tinggalkan sedekah. Weton Legi seringkali diuji dengan rasa simpati berlebih. Kadang suka iba, suka menolong. Jangan lari dari rasa itu. Sedekah, bahkan yang kecil, seperti membagikan air minum atau makanan ke tetangga, akan membuka pintu rezeki dan menolak bala dari alam halus. Leluhur Jawa percaya, sedekah iku tanda rasa syukur. Yen kowe legi, lan lali sedekah, rasa manismu bakal rusak dadi pahit. Sedulurku, laku-laku ini bukan untuk menakuti, tapi untuk melatih rasa. Agar panjenengan tidak hanya hidup dalam jasad, tapi juga terjaga dalam jiwa. Bulan Suro dan Weton Legi bukan momok, melainkan undangan untuk kembali mengenali diri. Karena dalam kejawen, keselamatan bukan hanya perkara fisik, tapi soal keselarasan antara batin, alam, dan para leluhur. Mugi sedulur kabeh tansah pinaringan kawelasan, dijaga roh sepuh, diparingi kawicaksanan, lan bisa membaca makna di balik sunyi. Suro, Legi, lan rasa, yen bisa digandeng bebarengan, uripmu bakal ayem. Meskipun badai datang, batinmu tetap wening. Sedulurku, hidup ini ibarat wayang. Kita dalangnya, tapi kadang, skenario sudah ditulis oleh Yang Kuasa dan para leluhur. Weton bukan untuk ditakuti, tapi dipahami. Agar kita tahu jalan mana yang harus kita jaga, dan mana yang harus kita tinggalkan. Seperti falsafah Jawa berkata, urip iku kudu ngati-ati. Sing katon durung mesti nyata. Sing sepi durung tentu tanpa isi. Mugi kita semua tansah pinaringan rahayu, dilindungi leluhur, dan selalu dalam tuntunan Gusti. Yen panjenengan merasa video ini bermanfaat, monggo dipun like, subscribe, dan komentar pengalaman pribadi panjenengan yang pernah ngalami kejadian mistis, khususnya ing bulan Suro lan Weton Legi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.